Memang botak itu adalah satu kejelekan. Paulus memang botak, ya itu terserah. Saya bukan menghina. Faktanya botak adalah satu kejelekan. Ini fakta, bukan penghinaan, tapi ini lumrah. Lo boleh pegang nanti. Kalau lo mau pegang sendiri, buatlah perangaimu terhadap dia pada ketika ia turun. Pergilah, belek-belekin kontolnya. Ingat ya, pergi. Kalau dia sudah turun nanti, kamu harus sendiri pergi belek-belekin. Coba buat. Kamu yang tunjuk apa sama dia? Dalam Alkitab terdapat dua istilah, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan surga. Kerajaan Allah dimulai dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Di antara kekekalan yang lampau dan kekekalan yang akan datang, terdapat zaman. Zaman ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah zaman sebelum hukum Taurat, yaitu dari Adam sampai Musa. Zaman yang kedua ialah zaman hukum Taurat, yaitu dari Musa sampai Kristus. Setelah itu masuk zaman yang ketiga. Zaman ini disebut zaman kasih karunia, yaitu dari Kristus datang kali pertama sampai kedatangannya kembali kedua di akhir zaman. Setelah itu masuk zaman yang berikutnya, yaitu zaman milenium, di mana Kristus akan memerintah secara langsung. Jadi kerajaan surga itu adalah kerajaan di mana Kristus memerintah. Hari ini termasuk zaman kerajaan surga bagi orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam orang Kristen, Kristus memerintah. Ini merupakan realitas kerajaan surga. Tetapi manifestasi dari kerajaan surga itu terjadi ketika di zaman 1000 tahun. Jadi kerajaan surga adalah kerajaan di mana Kristus memerintah. Mulai dari zaman kasih karunia maupun zaman kerajaan. Setelah itu baru memasuki kekekalan yang akan datang. Itulah kerajaan surga. Hei Budi, saya anjurkan kepada kamu semua, teman-teman Islam juga, jangan percaya kepada pendeta, jangan percaya kepada uskup atau paus pun itu, dokter apapun itu. Ngapain percaya kepada manusia? Percaya kepada yang tercatatlah, yang tidak berubah itu yang asli berita ajaran yang benar. Ini sifat-sifat seperti ini kan tidak baik. Makanya jangan terlalu rajin mendengarkan pidato-pidato orang. Sumbernya yang benar adalah Alkitab atau Al-Quran. Begitu kawan. Oke, sekarang biar aku yang nyerah. Aku udah diam ya. Dan kamu nak pikir kamu menang ya, silakan menang saja. Aku nggak pentingkan menang. Cuma saya bisa menjawab, saya bisa menyatakan itu sudah cukup. Jadi yang digodain atau dicobain iblis saat itu siapa? Kamu bertanya dulu. Yesus kan? Lalu Yesus marah. Hei iblis, setan, nyah kamu dari sini. Jangan kamu cobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai iblis saat itu siapa? Kan Yesus. Berarti Yesus itu ngaku dirinya Tuhan, Allahnya iblis itu. Kamu salah alamat Ayubi. Itu pendapatmu. Memang kalau Isa atau Yesus di Al-Quran itu bukan keturunan pezina. Itu betul. Jadi kamu salah alamat. Kalau Yesus yang di Alkitab itu keturunannya Daud itu. Keturunan Daud, sebutan dalam adat loh, bukan keturunan secara biologis. Jadi Daud itu pernah berzina dan membunuh. Jadi Yesus itu keturunan penjahat. Tahu nggak? Nah, tapi bukan Yesus yang di Al-Quran. Jadi saya tidak salahkan kamu, cuma kamu salah alamat ya, Alilbia, kamu salah alamat. Yang di Al-Quran itu memang bukan keturunan pezina.
Dia itu kan bukan keturunan Daud. Isa Al-Masih yang di Al-Quran, Yesus di Al-Quran itu bukan keturunan Daud. Dia orang suci, dia nabi, bukan Tuhan. Kalau Yesus di Alkitab adalah Tuhan, keturunan Daud, pezina, pembunuh, penjahat. Begitu Al-Ayubi. Kalau kamu mau buat ajimat ya, you sendiri punya kontol. Jadi Tuhan sudah memberikan kau kontol ya, supaya kau memperlakukan menurut kehendakmu. Inta mau jadi ajimat, inta mau disunat-sunatin, inta mau diepain, terpulang lu juga punya kontol. Jadi salah saya Jamal, ini sebenarnya saya hanya menanggapi kamu dalam konteks kontol saja. Jadi kamu sudah menyatakan bahwa tidak terkaitnya kontol dan roh. Kontol ya kontol, you sudah ngomong begitu, maka biarlah kamu sendiri bisa berpikir, karena rupanya kamu bisa mendapati jawaban itu sendiri. Orang-orang yang seperti itu, ada trinitas, ada monotas, ada banyak tas, ada satu tas. Itu adalah orang-orang sombong yang menganggap dirinya tahu menganalisa Tuhan yang ajaib itu. Namanya ajaib, tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia. Siapa yang bisa pernah melihat Tuhan? Ya, tidak ada. Ada yang pernah pegang? Tidak ada. Hanya Adam yang pernah ketemu dengan Tuhan, dan Hawa. Itu saja. Siapa yang pernah lihat? Kan tidak ada kan? Jadi orang-orang yang mengatakan trinitas, 8 tas, 5 tas, 1 tas, monotas, itu orang-orang sombong itu semua itu. Oke Pak, makanya kita harus semangat ya. Kita harus menyadarkan umat-umat batu muslim odong-odong. Intinya saya juga berpesan kepada teman-teman, jangan sampai kalau diskusi kita itu mengikuti permainan mereka. Kalau bisa ya harus kita ya, harus dia yang mengikuti permainan kita. Itulah kuncinya. Oke, selamat malam. Shalom. Iya Pak, kadang-kadang ya kita ini diskusi, tapi sama dia nanti dimasukin YouTube, lalu dibuat seakan-akan kita itu tersungkur atau gimana. Ini ada nih ulama muda, terusnya ke Satria Kristen, terusnya sama Ustadz Malik Ferguson. Itu mereka teman-teman saya itu ya, seiman, kita seiman. Makanya kita diskusi jangan sampai terbawa ke permainan mereka ya. Mereka harus ngikutin kita gitu Pak. Kalau saya nggak mau ya ngikutin permainan muslim odong-odong. Ntar dulu dah, saya mau dia yang ngikutin permainan saya gitu. Bro, kalau bisa tolonglah, soalnya saya nggak mengimani ortodoks itu bro ya, jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan Anda ya, karena tadi saya sudah buka di Alkitab saya ya, Alkitab Katolik Deuterokanonika, itu dituliskan bahwa Yohanes 1 ayat 2 sampai yang Bapak maksudkan 22 itu adalah tentang Yesus dan Bapa adalah satu ya. Yohanes menuliskan pesan seperti itu, bahwa siapa yang tidak percaya kepada Yesus berarti dia tidak percaya kepada Bapa ya. Itu versi dari Alkitab saya loh ya, Deuterokanonika ya, Alkitabnya Katolik ya. Ya, jadi saya seorang Katolik dan saya percaya dengan kitab saya. Ya, jadi kalau misalnya Anda bertanya atau saudara bro bertanya tidak berdasarkan dari kitab saya, mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu. Oke, ular makan debu. Nah, segala makanan yang dimakan ular itu dia pasti berdebu lah. Dia melangkah di tanah ya, pasti segala makanannya kalau sudah dia rubuhkan pasti diseret dalam debu ya, menelan debu juga.
Nah, itu secara realnya, secara konteksnya. Nah, manusia diciptakan dari debu. Nah, iblis makan debu. Nah, itulah yang iblis lakukan, ingin membuat manusia menjadi debu lagi. Lanjut, harimau makan rumput. Oke, harimau makan rumput itu diceritakan di bumi baru. Tetapi yang sebenarnya di dunia kita, harimau juga makan rumput dan tumbuh-tumbuhan untuk mengobati dan membersihkan gigi, dan juga mengobati masalah pencernaannya. Itu fakta. Kemudian Ayub, langit bertiang. Oke, itu perkataan Ayub yang menceritakan kebesaran Allah di dalam hidupnya. Nah, tetapi kalau misalnya Allah yang bersumpah demi dua tempat terbit dan terbenamnya matahari, itu bagaimana? Itu kan membuktikan Allahmu itu hanya manusia bodoh yang tidak mengerti alam semesta. Ya bro, kalau permasalahan Kamaluddin mesum, ya sudah, lupakan saja, anggap saja itu kecelakaan bagi Kamaluddin, ya kan? Ya kalau mau jujur, semua orang itu pernah mesum, sering malahan, tiap detik, tiap menit mesum. Cuman yang membedakan dengan Kamaluddin ini di media sosial. Padahal kalau Kamaluddin ngocok, coli di kamar, nggak ketahuan siapa-siapa, lebih baik kan. Nah ini enggak, Kamaluddin ini kadang-kadang coli sambil VN. Iya kan, jadi Kamaluddin ini Om bisa perhatikan kalau lagi VN sama yang chatting, debat, dialog dengan Lisi atau Emily, suaranya gemetar, mendesak. Itu artinya apa? Tangan kanan pegang HP untuk merekam suara, tangan kiri dia coli sama handbody. Jadi dia VN itu mendesa-desa, gemetar. Itu memang sudah kebiasaan Kamaluddin, dan kita harus bisa maklum. Nggak perlu diboikot Kamaluddin, dimusuhin. Ngapain musuhin Kamaluddin? Apalagi nyuruh-nyuruh keluar. Itu hak Kamaluddin, mau VN sambil coli nggak apa-apa, terserah dia. Siapa yang mau ngelarang? Iya kan? Banyak cara orang untuk coli itu. Kadang-kadang VN sambil coli. Kan ketahuan kan VN sambil coli itu kan suaranya gemetar, mendesah. Ya biarkan saja. Tuh Kamaluddin tidak mengganggu kita. Biarkan saja dia coli sambil VN.